Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Martono dari kelompok Sambong binaan di cabang Cepu. Cepu ya. Banyak minyak loh Pak sana. Iya Pak. Ya. Mari. Pertanyaan yang pertama, itu tadi Ustadz menjelaskan masalah makanan yang halal dan haram. Yang diharamkan yaitu tadi bangkai, darah yang mengalir, dan potongan selain menyebut asma Allah. Daging babi. Daging babi. Saya masuk di MTA baru tahun 2013. Semasa saya jadi orang Islam umur 18 sampai 2000 sampai sekarang itu saya ikut pengertian dalam saudara yang lama. Jadi di sini tadi pada waktu saya mengikuti kajian yang lama itu ada binatang yang berkuku dan bertaring. Nah, apakah itu tidak termasuk yang haram? Bahkan ya maaf, anjing pun tidak disebutkan. Padahal pernah Ustadz mengatakan bahwa orang yang kerudungan di sekitar sini berjualan daging anjing di dalam krengsengan. Nah ini seolah-olah juga dikaramkan. Maka ini tadi kok tidak disebut, apakah saya yang kurang dengar? Ini yang satu. Yang dua, masalah orang Islam setelah dikisap ternyata banyak dosanya, alamatnya neraka. Apakah ini selama-lamanya? Padahal pada waktu saya pernah masih mengikuti dari saudara yang lama bahwa Allah itu adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Betul, dia di neraka itu beberapa tahun, nanti akhirnya dia akan dilepas. Tapi itu tadi sebenarnya mau tidak saya tanyakan, tapi biar saya lebih mantap karena ada jawaban menanti kalau ada unta masuk jarum. Apakah itu sudah betul? Dan yang ketiga, masalah infak. Infak saya sebagai purnawan yang mendapatkan gaji pensiunan. Setelah saya potong 2,5%, menurut keterangan Ustadz itu adalah miliknya 8 golongan. Itu menurut Allah, bukan saya. Loh nggih, nyun sewu. Nggih, laras nyun sewu. Ya. Nah, setelah saya potong itu alamatnya pada 8 golongan. Berarti sisanya itu adalah gaji yang halal. Kalau ini saya pakai untuk dalam kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan saya tidak mengeluarkan katakanlah sedekah dan lain sebagainya, apakah saya masih termasuk kategori kikir? Saya kira 3 pertanyaan, mohon tausiahnya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang Bapak tanyakan, apa Bapak kurang mau? Iya, tampaknya perhatiannya kurang serius tadi. Ya, tadi sudah saya jelaskan juga. Memang tanda pertanyaan kan, yang kalau diharamkan hanya 4, bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih bukan karena Allah. Ada orang yang berpendapat
pertanyaan tadi. Yang diharam-haramkan oleh Rasulullah, tetapi Allah tidak mengharamkan, apa itu termasuk makruh? Itu kan tadi pertanyaannya. Makruh itu tidak dikerjakan tidak apa-apa kan, dikerjakan tidak apa-apa. Sudah saya terangkan tadi. Memang ada yang berpendapat seperti itu. Tetapi tadi sudah saya sangkut juga. Dalam hadis Nabi diterangkan, semua binatang yang bertaring dan burung yang berkuku tajam dikatakan oleh Rasulullah haram. Haram kan? Kalau yang pendapat satu tadi, oh haramnya hanya sampai tingkatan makruh saja kan itu kan? Tapi dalam ayat Al-Qur'an Allah juga mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa yang didatangkan Rasul kepadamu, ya ambillah. Apa yang dilarang Rasulullah padamu, jauhilah. Itu perintah Quran. Dan ini yang paling baik itu apa yang dikatakan Rasulullah dilarang, jauhi. Apa yang diperintahkan, diambil. Ya, gitu. Sehingga ada lagi perintah, Nabi disuruh menyatakan oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, kalau betul-betul kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku Nabi di sini. Maka kalau mengikuti Nabi, apa yang dilarang oleh Nabi ya dijauhi. Apa yang diperintahkan Nabi untuk didatangkan padamu, dikatakan Nabi untuk mengikuti, ya diikuti gitulah. Tapi tidak menghapuskan pendapat itu. Ya kan? Nah dari situlah ada orang yang mengatakan jadi fitnah bahwa MTA menghalalkan anjing gitu. Padahal ini kedua-duanya sudah diterangkan. Ya, diterangkan bukan MTA menghalalkan anjing. Yang berhak menghalal-halalkan itu siapa? Allah. Dalam surat Tahrim tadi, ya, Nabi mengharamkan madu saja ditegur oleh Allah. Ya Muhammad, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah hanya supaya membuat senang istrimu? Ada larangan lagi, coba baca surat An-Nahl ayat 116 itu ya. Jangan mengatakan ya menurut lidahmu ini halal ini haram, coba. Surat An-Nahl nomor surat 16 ayat 116. Ya, itu 116 An-Nahl, coba diperhatikan ini. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadhiba innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Ya enggak? Jangan kamu mengatakan menurut mulutmu sendiri ini halal, ini haram. Padahal Allah tidak mengharamkan, tidak menghalalkannya. Haram halal itu hanya menurut lisanmu, omonganmu sendiri. Itu dikatakan oleh Allah, kamu buat kebohongan terhadap Allah. Siapa yang buat kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Maka yang halal itu yang dihalalkan oleh Allah, yang haram yang diharamkan oleh Allah, gitu kan? Nah dari situ dikuatkan ayat 145 Al-An'am tadi, ya dah. Nabi kita suruh menyatakan, katakan Muhammad, tidak ada wahyu yang aku terima yang mengharamkan tentang makanan bagi siapa yang ingin memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai
darah yang mengalir, ya dah? Atau itu daging babi atau binatang yang disembelih bukan karena Allah. Itu. Jadi menghalang itu tidak boleh selain Allah. Nabi sendiri mengatakan al halalu ma halallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi. Yang halal itu yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, yang haram diharamkan dalam kitabnya. Apa yang didiamkan oleh Allah itu kemaafan bagimu, maka gunakanlah kemaafannya. Nabi begitu. Maka dari beberapa hadis dan ayat tadi ada yang berpendapat, ya, haram-haram yang disebut dalam hadis Nabi tadi tidak sebobot dengan haram yang disebut dalam Al-Quran. Maka ada yang mengatakan haram yang dikatakan oleh Nabi sampai paling tinggi bobotnya hanya sampai kepada makruh saja. Ya, tidak mungkin Nabi berani mengharamkan yang tidak diharamkan Allah. Yang kedua berpendapat yang diharamkan Nabi itu pun juga haram. Karena Allah, ini Allah ya, memerintahkan apa yang didatangkan oleh Nabi kepadamu, ambillah. Apa yang dicegah, yang dilarang oleh Nabi kepadamu, jauhilah. Perintah ini wajib kan? Ya, maka apa yang dilarang oleh Nabi, yang diharamkan ya kita jauhi. Apa yang dibolehkan ya kita jalani. Maka yang paling selamat mengikuti yang diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Nabi, semaksimalnya jangan dilanggar. Itu yang paling selamat. Adapun yang berpendapat itu makruh, kita tidak menyalahkan. Ya. Pendapat tadi juga beralasan ayat-ayat Quran tadi. Nah kalau sudah begitu, maka ini di majelis ilmu kita kemukakan, ya, kemukakan seperti itu. Nah, malah dicap MTN ngalal ke anjing. Padahal bapak tadi bilang di sekitar masjid banyak orang yang jual apa tadi? Krengsengan anjing. Ini ngomong sopo. Coba bapak cari sekitar ini kan nggak ada. Nah itu termakan oleh omongan itu, omongan kiai tadi ya dah. Kiai mengatakan bahwa di Sukoharjo itu banyak orang berkerudung, wanita-wanita kerudungan menjual krengsengan anjing. Itu fitnah, itu huak, gitu ya. Huak apa hok atau huak gitu. Berita bohong itu. Tidak ada. Saya orang Sukoharjo. Gue orang Sukoharjo yang orang kudungan jual krengsengan anjing itu sampai hari ini saya belum pernah melihat. Ya. Dulu pernah ada ya, Allahumma firlahu warhamu, sekarang sudah meninggal. Juga mengatakan tidak di Sukoharjo tapi di Solo. Hanya orang-orang kerudungan jual krengsengan anjing, sekarang sudah meninggal orangnya ya. Ya. Tidak ada tuh. Tapi orang jual anjing, sate anjing ada enggak? Ada, itu dulu diprotes oleh Majelis Ulama. Dulu bukan sate anjing tapi sate jamu. Solo dulu tulis sate jamu. Nah Jawa ini wong Solo kan akeh sing do seneng jamu. Ada yang keblasuk dikira sate jamu ya tunggale jamu kuat apa itulah. Do tuku nang kono bae sate asu gitu. Maka Majelis Ulama protes supaya terang-terangan, jangan jual sate jamu, satu asu ya katakan sate asu gitu loh. Akhirnya diganti, di Solo Baru itu ada bukan sate asu tapi sate guguk gitu loh. Sate guguk. Nah itulah. Jadi maka kalau ngaji dengarkan yang serius, jangan mencari-cari kesalahan. Itu udah dibelake kok. Terangannya seperti itu, ada yang menganggap itu makruh, ada yang menganggap haram. Kalau yang dia berpendapat lebih selamat, apa yang dilarang Nabi tinggalkan. Nah, yang boleh untuk Nabi datang atau diambil, ambil. Yang dilarang jauhi. Nah gitu. Itu pendapat MTA yang benar seperti itu. Jadi tidak menghalalkan anjing, tidak. Nanti Bapak bisa baca brosur tentang anjing ya, 22 Mei
2016 ya, tentang buku halal haram. Brosur 22 Mei 2016 itu yang dikeluarkan MTA menjelaskan tentang halal haram, termasuk di situ anjing ada di situ. Tapi tidak disebut anjing, itu tidak. Ya, kullu dzinabin minasyiba fahuwa haramun. Itu lengkap semua. Semua binatang yang bertaring adalah haram. Tidak dirinci satu-satu. Lah anjing itu bertaring apa tidak? Nah, berarti masuk itu. Orang satu anjing, terus satu apa enggak, harimau apa enggak. Yang bertaring sudah masuk situ. Rasulullah itu bersabda, naha an akli kulli dzinabin minasiba. Hadis itu diriwayatkan Bukhari. Ya, Bukhari melihatkan. Ditangkan bahwa Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang mempunyai taring. Nah sudah, setiap binatang buas yang mempunyai taring itu haram. Sudah dibrosurkan itu. Lah apa saja wujudnya binatang? Golekano dhewe. Kalau menyebutkan satu-satu binatang buas yang bertaring itu banyak. Maka termasuk situ anjing, termasuk harimau, termasuk pokoknya binatang buas yang apa itu? Bertaring. Titiannya binatang buas itu apa? Binatang buas itu binatang yang makanannya daging. Ojo lah, itu saya punya anjing tuh tidak buas itu lulut banget apa wis dadi halal? Apa dadi halal? Delok ada taringnya enggak? Nah itu lah. Ya itu ya, jadi itu maksudnya. Jadi anjing itu sudah termasuk binatang buas yang bertaring, itu kata Rasulullah itu haram, dan itu dibrosurkan oleh Masjid Tafsir Al-Quran tanggal 22 Mei tahun 2016. Kan baru yang lalu, ini 17, 16 Mei. Belum ada 1 tahun toh, ini baru Maret toh. Belum ada 1 tahun. Terus orang masuk neraka, memang tadi kan ada orang masuk neraka itu, ya. Kalau dalam Al-Quran masuk neraka itu semuanya kekal. Coba dibaca surat Hud 106, 107. Surat Hud nomor 111 ayat 106 dan 107. Fa ammal ladzina saqu fa finnari lahum fiha zafirun wa syahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan mau menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Ya, ya dah, kekal loh. Selama-lamanya, kecuali Allah menghendaki yang lain. Saya sudah katakan tadi, kalau Allah menghendaki orang kafir masuk surga itu bisa enggak? Bisa, tapi mungkinkah Allah menghendaki orang kafir masuk surga? Tidak mungkin. Masuk surga enggak ada tempatnya, karena Allah membuat surga itu untuk orang yang bertakwa. Ya dah? Di dalam surat Al-A'raf ya, dibaca itu juga. Ya. Orang masuk neraka kalau sudah ada unta masuk ke lubang jarum. Lah sekarang pertanyaan, mungkin enggak unta masuk lubang jarum? Nah, jadi maksudnya itu tangeh lamun, lah kok diarep-arep. Ayo ayat 42 itu berapa? Al-A'raf ayat 40. Ya. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannah
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Ya kan? Jadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah masuk surga. Berapa lama di sana? Ya, nanti menunggu sampai ada unta masuk ke lubang jarum. Sekarang dipikir unta masuk lubang jarum itu mungkin enggak? Nah, ojo dijawab kalau Allah menghendaki ya bisa. Tadi sudah saya katakan Allah menghendaki bisa. Orang kafir masuk surga ya bisa kalau dikehendaki Allah. Orang bertakwa masuk neraka kalau Allah menghendaki ya bisa. Tapi kalau Allah menghendaki orang kafir masuk surga, orang takwa masuk neraka, itu berarti Allah merubah ketetapannya. Sedang Allah mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Tidak akan kamu jumpai ketetapan Allah itu mengalami perubahan, itu nggak akan kamu jumpai. Orang kafir sudah ditetapkan Allah di neraka, tidak akan masuk surga. Orang yang bertakwa tetapan masuk surga ya tidak mungkin masuk neraka. Kalau ada begitu perubahan, ya berarti Allah menghendaki perubahan. Sedang Allah sendiri sudah ngendika tidak kamu jumpai ketetapan Allah mengalami perubahan, pergantian, itu nggak akan mengalami. Coba satu ayat lagi surat Al-Ahzab ya 65, surat nomor 33. Surat Al-Ahzab ayat 65. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wala nasira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, yakni neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak memperoleh seorang penolong pun dan tidak pula mereka tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong. Ya, ya dah. Masuk neraka selama-lamanya kan? Satu ayat lagi surat Jin ayat 23. Illa balagham minallahi wa risalatihi wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada. Akan tetapi aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya lah neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya kan? Khalidina fiha ditambah abada, menyangatkan. Khalidina fiha itu diandakan kekal selama-lamanya, di dalamnya abada, itu sudah tambah kekuatan lagi. Jadi betul-betul masuk neraka itu selama-lamanya. Itu Allah yang mengatakan. Ayat-ayatnya sudah jelas, tadi saya sebutkan satu persatu tadi. Ya. Nah, tadi orang iman walaupun sedikit masuk surga, tadi sudah saya terangkan loh. Orang mempunyai iman walaupun sedikit bisa masuk surga. Tadi ibaratnya orang tinggal sekilan, sejengkal masuk neraka. Udah, berarti perbuatannya kan amalan neraka terus itu. Ya, terus dia bertobat ganti jalan masuk surga. Allah ngendika kalau orang dulunya ahli neraka, orang kafir ya, bertobat, semua dosanya ketika kafir diampuni. Baru masuk Islam berapa hari mati, masuk surga dia. Hanya dikatakan imannya dibandingkan dengan kafirnya sangat-sangat sedikit, tapi bisa masuk surga. Hanya tadi bahasanya imannya sakilan saja Kak, bisa mengantaskannya masuk surga. Kekafirannya yang panjang hidup tinggal
sejengkal masuk neraka, akhirnya ditebus dengan iman yang sejengkal tadi loh, bisa masuk surga. Karena Allah, dengan kamu jadi orang iman tadi masuk surga itu karena apa? Allah mengampuni dosa-dosamu ketika kafir. Maka berbahagia orang kafir yang masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, semua dosanya diampuni. Apa yang kamu lakukan waktu kafir, apa judi, ya, apa mabuk, apa zina, wes apa aja lah, ketika kafir kamu bertobat jadi orang Islam, semua dosanya diampuni. Nah, setelah diampuni dosanya, mati dia, masuk surga, mau diampuni dosanya. Ya, itu ya. Dan Quran juga menjelaskan tadi ayat wa man saqulat mawazinuhu fa huwa fi syatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu Quran yang mengatakan. Sedang Quran itu la raiba fi. Maka saya anjurkan seluruh warga MTNI kalau ingin masuk surga berusaha keras, jangan mau lewat neraka dulu. Berusaha keras. Ya, sehingga kita berusaha jalan-jalan menuju neraka jangan dilewati. Jangan kita punya pikiran, alah besok kabeh akhirnya mlebu surga walaupun lewat neraka dulu. Kan ada gitu lah. Ya ora apa-apa sok aku mlebu neraka sik ya ora apa-apa. Paling pirang dino. Nah, orang yang mempunyai dapat saya masuk neraka hanya beberapa hari yang dapat dihitung itu orang ahli kitab. Coba dibaca ayatnya itu. Ya dah. Hanya beberapa hari. Karena apa? Dia mengimani nabi-nabi, yang dikufuri hanya Nabi Muhammad saja. Dihitungkan banyak imannya kata dia. Andai kata saya masuk neraka hanya beberapa hari yang dapat dihitung. Karena saya kekasih Allah. Masya Allah masukkan neraka kekasihnya sak geleme. Ya paling hanya beberapa hari lah. Ya, seolah-olah beberapa hari itu siap. Andai kata, ini andai kata ya. Andai kata kamu betul masuk neraka itu hanya 3 hari lah umpama. Ya, 3 hari itu kalau kamu hitung waktu di dunia ini berapa tahun? 3000 tahun. Karena 1 hari di akhirat mai kalau dihitung dengan dibanding dengan waktu-waktu di dunia ini, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Maka andai kata kamu masuk neraka 3 hari hanya itu 3000 tahun. Maka alangkah sabarnya dia tinggal di neraka kata Allah kan gitu kan. Padahal neraka itu siksa yang paling ringan. Dilamaan kaki kita menginjak bara api neraka itu otaknya ini mendidih. Berapa derajat panasnya kira-kira? Menginjak otaknya mendidih. Aku sanggup saya paling bawah. Nah itu hanya angan-anganmu kosong. Angan-angan yang kosong. Sudah ketemu belum ayatnya? Al-Baqarah ayat 80. Ya tuh. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan fala yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ya. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Ya dah. Jadi orang Yahudi itu menganggap Allah paling saya masuk neraka hanya beberapa hari aja, sebentar itu aja gitu. Setelah itu nanti masuk surga. Itu. Maka Nabi kita Muhammad disuruh nanya pada mereka itu, kul attakhidtum indallahi ahdan. Apakah Allah pernah janji kepadamu kalau kamu nanti akan dimasukkan neraka hanya sebentar? Itu apa dijanjikan oleh Allah? Ya, kalau Allah janji falan yukhlifallahu ahdahu,
Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi kalau memang kamu dijanjikan oleh Allah, karena kamu merasa menjadi kekasih-kekasih Allah, nanti dimasukkan neraka hanya sebentar. Nek Allah janji padamu begitu, pasti Allah menepati janjinya. Tapi kalau Allah tidak berjanji kepadamu seperti itu, amtaquluna Allahi ma la ta'lamun. Apa kamu hanya ngomong kosong, hanya kamu bicara ngomong sakarmu dewe yang tidak kamu ketahui. Ya. Jadi nurut angan-anganmu yang kosong aja. Allah tidak pernah janji kepadamu. Ya kok kamu mengatakan begitu? Nah, gitulah. Jadi orang yang beranggapan di nerakanya sebentar itu orang Yahudi maupun orang Nasrani. Malah orang Yahudi dan Nasrani itu mengatakan surga dan neraka itu hanya untuk dirinya. Coba dibaca surat Al-Baqarah itu. Ya. 113 atau 111 itu dibaca. Surat Al-Baqarah. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan mereka, yakni orang Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Nah, itu kan. Orang Yahudi, orang Nasrani itu menganggap surga itu hanya khusus untuk Yahudi dan Nasrani. Tidak ada yang masuk surga selain Yahudi dan Nasrani. Ya. Wa qalu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Jadi yang masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Allah katakan tilka amaniyuhum. Itu angan-angan kosong mereka. Hanya ngenangan nih. Maka Nabi suruh mengatakan, "Qul," katakan Muhammad, "hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Tunjukkan bukti kebenaranmu. Kalau surga itu hanya untuk kamu Yahudi dan Nasrani, tunjukkan buktinya apa. Yang ngomong gitu siapa? Oh ternyata angen-angenmu toh. Nah, itu, gitu. Maka orang Islam jangan berangan-angan seperti Yahudi dan Nasrani. Kan ada orang Islam yang mengatakan seolah yang masuk surga itu golonganku, lainnya golongan kita, golongan sesat. Yang masuk surga hanya golongannya sendiri. Ya dah. Memang Nabi mengatakan umat Islam nanti pecah menjadi 73 aliran, 70 golongan. Semuanya masuk neraka. Satu saja yang masuk surga. Siapa yang masuk surga? Ya MTA ini. Nah, kalau ngomong begitu, lah kamu persis Yahudi dan Nasrani tadi. Tunjukkan alasanmu kalau mau MTA yang masuk surga, alasanmu apa? Bukti kebenaranmu apa? Nah, itu kan. Ya, yang masuk surga kalau menurut Rasulullah, ya, wahya al jamaah. Yang jamaah itu ma'ana alaihi wa ashabi. Ya, yang masuk surga itu siapa? Umat Islam yang hidupnya berjamaah, yang di dalam jamaah itu ada Rasulullah dan ada sahabat-sahabat Nabi. Artinya umat Islam yang jikatnya itu mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat-sahabat Nabi. Walaupun kita ngaku Islam, kalau tidak mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah Nabinya, sunnah sahabat-sahabatnya, tidak ada tempat di surga. Ya, maka jangan sok merasa dirinya suci, surga dianggap gone dewe. Andai kata betul ya, surga isine wong MTA tok. Ya. Allah membuat surga itu cuma-cuma, rugi. Surga luasnya semua langit dalam isinya wong MTA tok. Lah liyane nganggur mubadir. Ya. Orang Islam di Rusia neraka, orang di Amerika neraka, orang Islam semua, orang Islam sing ning MTA mung Indonesia urung kabeh. Nerakane surgane kan glundang yo. Nah, maka itu bohong. Tidak ada. Allah tidak menentukan
golongan mana yang masuk surga? Yang masuk surga yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita menganggap ini yang masuk surga lah, kamu sombong. Kalau kita mau orang MTA itu besok penghuni surga, itu masalah di daftar yang pertama kali masuk neraka. Mengapa begitu? Nah, itu alasannya ada, karena kamu sombong. Ya. Sombong itu surbanya Allah. Siapa yang memakai surbanya Allah pasti celaka. Nah, itulah. Ya, siapa yang masuk surga? Orang masuk surga menurut Quran itu orang yang bertakwa. Di ayat lain dikatakan orang yang amanu wa amilus sholihah, maka wabasyiril ladina amanu wa amilus sholihah. Beri kabar gembira orang yang beriman dan beramal soleh. Nah gitu. Bukan MTA, MTA kono sok renek. Nggak ada di sana. Partai-partai yang ada di sini, di sana nggak ada semua nanti. Bukan sing ditekoni ora golonganmu apa, partaimu apa, enggak. Atau ditekoni kowe wong Islam apa? Saya Islam MTA. Ya itu, saya Islam itu. Itu lah ndak ada. Islam itu Islam tok, ora eneng Islam MTA. Ya. Islam Muhammadiyah barang ora eneng. Orang Muhammadiyah itu Islam, tapi Islam Muhammadiyah tidak ada. Adanya inna dina indallah Islam. Titik. Wis ora eneng Islam apa-apa. Nah, Islam Jawa ada ndak? Islam Jawa. Nggak ada. Islam Nusantara ada enggak? Eneng. Di Indonesia ada Islam Nusantara. Ya, bisa. Tapi di sisi Allah inna dina indallahil Islam, titik wes. Ora eneng embel-embel apa-apa enggak ada. Ya. Masih satu lagi ya. Ya. Kalau kita sudah mengeluarkan zakat, itu memang zakat itu bukan milik kita. Allah memberikan rezeki kepada kita, sebagian itu miliknya 8 golongan itu supaya diberikan pada yang berhak. Tuh. Jadi kita mengeluarkan zakat itu kewajiban. Kalau tidak dikeluarkan berarti kita mencuri, merampas hak orang lain. Itu kan dosa tidak mengeluarkan zakat. Nah kalau kita sudah zakat, apa masih perlu sodako? Iya. Kalau kamu tidak mau sodako, namanya orang bakhil. Orang bakhil. Sodako itu mengeluarkan harta dari diri, punyanya sendiri. Zakat itu bukan orang yang mengeluarkan sedekah, itu memang haknya mereka. Nek orang mbok tokke ndak keluarkan berarti kamu merampas hak orang lain. Nah kalau kamu mau sedekah, mau infak yang sifatnya tidak wajib, ya sedekah, zakat, itulah sedekah. Maka jangan bakhil. Orang yang bakhil tidak pernah mengeluarkan sedekahnya, besok ya harta yang dibakhilkan dikalungkan di lehernya nanti.